Halo hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya tentunya, Dali Rusmana, pada kelas belajar dasar menjadi UX Designer untuk pemula. Oke, teman-teman, apa sih sebenarnya desain pengalaman pengguna yang baik itu? Kita mulai dengan konteks digital atau aplikasi ya, kita lihat di sini ada dua screen. Ya, ini ada icon X, ada icon checklist. Ini menandakan ini adalah bad UX, ini adalah good UX. Apa sebenarnya bad UX-nya? Kalau kita telah lagi lebih teliti ya di screen ini, itu kan ada teks, ada icon ya. Kemudian juga di sini ada pilihan gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan screen sebelahnya, yang ini adalah good UX, ya bedanya apa coba teman-teman? Bedanya adalah di sini ada yang namanya elemen radio button ya. Di sini ini adalah radio button. Nah, ini teman-teman, good UX. Kenapa? Karena di sini sudah menandakan bahwa user itu bisa memilih mana sih, mau itu Storm, Harvest, atau Lips gitu ya. Mau pilih yang mana. Sedangkan ini tidak tahu. Jadi user itu berpikir dulu, oh ini apa maksudnya ya gitu. Apakah ini dipilih, apakah ini hanya daftar aja gitu kan. User tuh berpikir, apa ya ini gitu kan. Nah, sedangkan ketika kita lihat di screen sebelahnya, yaitu ini adalah good UX ya, kita tidak usah berpikir lagi, oh ini karena ada elemen buttonnya, button radio button ini. Radio button adalah ya, ini elemen yang bisa kita klik. Jadi istilahnya clickable ya, gitu kan. Juga ditambah ikonnya, oh Storm ini adalah hujan gitu ya, Harvest itu apa sebagainya. Itu kan ada ikonnya jadi lebih mudah. Itu adalah salah satu contoh good UX ya kalau dalam aplikasi. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya elemen-elemen good UX itu? Ya, ada 4 elemen yang bisa disebut produk itu good UX. Pertama, usable atau mudah digunakan, bisa digunakan. Kemudian equitable. Nah, equitable itu produk yang adil ya. Nanti saya akan jelaskan tentang equitable ini. Kemudian produknya itu enjoyable, menyenangkan dan bisa bermanfaat untuk penggunanya. Nah, ini adalah keempat elemen itu. Kemudian kita akan memberikan pemahaman sedikit ya terkait dengan apa sih usable. Usable adalah produk yang mudah digunakan. Intinya bisa digunakan, fungsinya bisa berjalan. Nah, kemudian equitable ini adalah produknya itu adil. Baik orang yang punya fisik yang lengkap dan juga orang yang punya keterbatasan fisik bisa menggunakan produk itu. Nah, itu adalah equitable. Ya, itu salah satu level good UX yang tinggi ya, karena memikirkan tentang aksesibilitas. Bagaimana caranya supaya produk yang kita buat ini bisa digunakan semua kalangan orang. Baik yang punya keterbatasan fisik ataupun enggak gitu. Ya kayak misalnya tidak bisa mendengar gitu kan. Atau misalnya tidak bisa mengetik dan sebagainya, digunakan fitur namanya voice gitu. Itu salah satu produk yang equitable ya. Kemudian enjoyable ya, tentunya produknya pasti yang menyenangkan, dan terakhir adalah useful, produknya harus bermanfaat bagi penggunanya. Itu dikatakan good UX. Oke, kita ambil contoh lagi. Ada salah satu aplikasi e-commerce misalnya gitu ya. Nah, ketika aplikasi ini check out, ketika check out ternyata itemnya sudah habis. Apa yang terjadi? Saya kecewa. Dan teman-teman pasti juga kecewa. Padahal di sini itu sudah ada gambarnya dan sudah siap dibeli. Buttonnya juga aktif misalnya. Nah, kemudian ketika diklik buy, oh ternyata habis gitu ya kan. Nah, ini adalah salah satu bad UX ya. Nah, kemudian ada lagi, ini pengalaman saya ketika saya membeli satu produk di IKEA. Jadi, ketika saya mau beli, tombol checkout-nya masih disable. Ini kenapa gitu ya? Kok tombol checkout-nya disable? Saya bingung dong. Saya merasa, ini kenapa ya kok saya melihat apapun ini bisa udah diklik, ini semuanya udah masuk gitu kan, dan sebagainya. Ini semuanya. Tapi kenapa kok nggak bisa checkout gitu ya? Setelah saya scroll ke bawah, ternyata tombol checkout-nya ada di bawah gitu kan. Ini saya kaget loh gitu kan. Ketika saya waktu itu pertama kali masuk ke IKEA dan membeli produk IKEA. Jadi ini adalah salah satu bad UX. Kenapa nggak disimpan di awal atau disimpan di bawahnya ini seperti ini gitu ya? Tadi kan ini checkout-nya disable. Kenapa harus ditaruh di bawah gitu? Ini salah satu bad UX yang menurut saya ya. Itu kan. Mungkin teman-teman juga bisa menemukan bad UX yang lain di sekitar teman-teman semua. Oke. Nah, itu tentang bad UX. Kalau kita berbicara tentang good UX-nya, kita lihat aplikasi Tokopedia.
Kalau menurut saya, Tokopedia memiliki UX yang bagus, dan jadi teman-teman kalau misalnya beli gitu ya produk di Tokopedia, itu teman-teman bisa langsung beli karena tombol buttonnya sungguh sangat menonjol. Jadi kita bisa langsung beli di sini. Ini salah satu good UX-nya. Jadi teman-teman, kalau kita membuat satu produk yang good UX, pertama adalah mulailah dengan memperhatikan hal-hal yang teman-teman gunakan sehari-hari ya. Kemudian teman-teman itu identifikasi dan mengenali apa aspek positif dan negatifnya dalam setiap desain mereka. Misalnya, teman-teman tadi ya, ketika mulai mau membelanja di e-commerce Tokopedia, ya katakan ya dia. Jadi teman-teman mulai mengidentifikasi apa yang enaknya ya gitu kan di aplikasi ini dan apa yang tidak enaknya. Itu salah satu melatih empati teman-teman, melatih intuitif teman-teman supaya nanti ketika teman-teman mulai mengerjakan atau mendesain produk bisa tahu apa yang harus teman-teman lakukan, begitu ya. Nah, itu barangkali tentang video kali ini, teman-teman. Sampai sini semoga bisa teman-teman paham ya. Dan video berikutnya kita akan belajar tentang apa sih yang dilakukan seorang UX designer pemula. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.